Indonesia, kalian bisa buka bukunya langsung halaman 90 dan 91. Nah, di sana ada judulnya perubahan wujud pada proses pembuatan es gabus. Ya, kalian tahu nak es gabus itu apa? Biasa kalau orang Banjar nyebutnya es wadai nak lah. Nah, itu kalau bahasa Indonesianya itu disebut dengan es gabus. Di sini di buku ini nak ada contoh alat dan bahannya, cara membuatnya, tapi Lauso tidak menuliskan nak lah. Lauso hanya menjelaskan pada intinya saja. Nah, untuk perubahan wujud pada proses pembuatan es gabus ini nak asalnya adalah dari tepung hungkui ya, dari tepung hungkui. Campurannya itu nak ada garam, ada gula, ada santan kelapa, ada pewarna makanan. Nah, itu nanti dicampur-campurkan hingga kemudian dibuat di di wajan, diaduk-aduk. Nah, itu nanti menjadi kental nak. Nah, ini nak proses pembuatannya ini asalnya adalah tepung hungkui ini benda padat. Kemudian setelah diaduk-aduk, diolah-olah tetap padat nak. Nah, ini yang akan mencari yang akan kita temukan pada pelajaran ini adalah perubahan benda. Perubahan benda itu ada dua nak, perubahan benda yang bersifat fisika dan perubahan benda yang bersifat kimia. Jadi pada proses pembuatan es gabus ini adalah perubahan yang tidak dapat kembali atau perubahan kimia nak. Jadi perubahan pada benda itu ada dua nak lah. Yang pertama perubahan benda yang dapat kembali atau disebut dengan perubahan fisika, yaitu perubahan benda yang dapat kembali ke wujud semula tanpa menghasilkan jenis zat baru. Contohnya perubahan wujud pada air dan garam juga nak, gula juga. Kemudian perubahan yang tidak dapat kembali atau perubahan kimia, yaitu perubahan yang tidak dapat kembali tadi naklah, contohnya seperti misalnya daun yang sudah layu atau daun yang sudah kering. Kemudian lagi di sini contohnya besi yang berkarat itu tidak mungkin lagi berubah ke bentuk semula. Kalau perubahan fisika itu adalah tadi perubahan benda yang dapat ke wujud semula. Contohnya air, misalnya kita buat air itu ke dalam kulkas menjadi es batu, kemudian kita keluarkan lagi, dia mencair lagi menjadi air seperti biasa. Nah, itu namanya perubahan fisika. Contohnya lagi misalnya pada garam. Garam itu misalnya kalau orang Banjar bisa membuat uyah wadi, tahu nak uyah wadi? Nah, itu nak bisa lagi menjadi diaduk kembali kan nak, kemudian didiamkan lagi itu menjadi garam kembali nak. Nah, itu namanya juga perubahan fisika. Atau gula nak. Nah, gula itu juga bisa kalau dicairkan dia akan meleleh, tapi kalau didiamkan lagi dia tetap menjadi gula kembali. Nah, itu namanya perubahan fisika. Kalau perubahan kimia itu bendanya itu tidak dapat kembali lagi nak. Misalnya tadi kan kalau misalnya kayu itu kalau dibakar dapatkah dia kembali menjadi kayu kembali utuh? Tidak. Nah, itu namanya perubahan kimia. Jadi intinya pada hari ini pelajarannya adalah tentang contoh perubahan fisika dan kimia yang ada di buku ini adalah contoh dari contohnya itu pada proses pembuatan es gabus. Jadi intinya proses pembuatan es gabus ini adalah perubahan kimia ya. Cukup materi Lauso hanya sampai di sini naklah. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Untuk tugas nanti Lauso kirim ya. Dadah.